Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, dan berkenanlah Engkau Tuhan berfirman kepada kami, berikan kami hikmat dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, diambil dari surat Yohanes di 2 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ganup na mangalaosi nasomian di bagasan podani Kristus, dang parto hapi di debata, namian di bagasan podaido partohap di amai, dohot di anaki. Demikian firman Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus yang sejati harus tetap tinggal dan terhubung dan hidup dalam ajaran Yesus. Kalau Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, maka ajarannya atau firman Allah tetap selamanya. Yesus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Karena itu tetap tinggal dalam Yesus sudah menjadi hal yang harus dan pasti kita lakukan. Karena tinggal di dalam Yesus, dalam hal ini dikatakan menetap dalam ajaran Yesus, jangan sampai keluar, melangkah keluar. Kalau kita melangkah keluar dalam arti melewati batas, melangkah keluar itu proagon, melangkah melewati batas firman Allah yang sudah disebutkan, bagaimana orang Kristen itu harus tetap dalam batas-batas yang sudah diajarkan oleh firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku, firman Allah yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa tujuan dari surat itu disebut ibu yang terpilih dan anak-anak yang terkasih, yang dikasihi oleh Rasul dan yang dikasihi oleh Allah. Kata ibu yang terpilih dalam hal ini dan anak-anak yang terkasih menyebut jemaat atau gereja atau orang Kristen atau orang yang percaya waktu itu. Kata ibu yang terpilih itu sebagai satu simbol supaya bisa menerima firman Allah karena situasi yang dihadapi oleh orang Kristen waktu itu sedang berada atau menghadapi ancaman pengajar sesat dan tekanan dari kekuatan dunia. Karena itu firman Allah dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada orang Kristen yang berada di bawah pengawasan ketat dan persekusi dari kekaisaran Romawi disebut, itulah kekuatan dunia tadi, supaya mereka bisa menerima firman itu dengan aman, tidak langsung menghadapi tekanan atau ditangkap. Jadi disebutlah gereja atau orang Kristen waktu itu ibu yang terpilih dan anak-anak yang terkasih. Karena memang identitas orang Kristen aslinya identitas mereka adalah milik kesayangan Allah
yang harus saling mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi, maka menetap dalam ajaran Yesus itu berarti menetap dalam kasih. Saling mengasihi, mengasihi Yesus berarti menuruti ajaran Yesus. Ajaran Yesus adalah kebenaran dan kasih. Karena Yesus sendiri adalah kasih itu. Yesus adalah kebenaran. Jadi orang yang percaya atau pengikut Yesus itu dia harus tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, walau sesulit apapun keadaan atau sesukses apapun hidup seseorang. Orang Kristen, orang yang beriman, dia harus tetap tinggal dalam kebenaran. Walau ada pemahaman di tengah kemajuan zaman bahwa firman Allah atau gambaran Yesus itu seperti, atau khotbah-khotbah itu seperti ketinggalan zaman. Tetapi saudara-saudaraku, bagaimana kita tetap hidup dalam firman Allah? Jangan sampai keluar dari ajaran itu jika kita mau, kalau dalam bahasa Batak dikatakan, mau jadi partohap, pewaris, menjadi milik Allah, dan Allah itu adalah Allah kita, Bapa kita. Tetap dalam ajaran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, banyak orang Kristen mengira bahwa mengikut Yesus dan menjadi anggota jemaat seperti mengunjungi restoran. Ketika lapar atau butuh berkat atau butuh pertolongan atau butuh kesembuhan dari penyakit, baru datang kepada Yesus. Dan ketika sudah kenyang, mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan apa yang diingini, lalu pergi dan tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi datang kepada Yesus. Tapi hari ini kita diingatkan oleh firman Allah, jangan hanya ketika kita lapar atau ketika kita kenyang baru datang dan berdoa kepada Allah, tetapi bagaimana kita dalam segala situasi, entah kita berada dalam tekanan atau berada dalam kesuksesan, tetaplah hidup dalam kebenaran. Jangan sampai dikatakan gambaran kedua, menjadi pengikut Yesus itu kalau tadi seperti orang yang datang ke restoran, meminta makanan dan semua daftar menu. Gambaran yang kedua, bagaimana kita tetap tinggal dalam Yesus seperti kita, gambarannya kita yang sedang berjalan menuju satu tempat atau satu kota yang belum pernah kita jalani. Di tengah kemajuan teknologi informasi, kita boleh pakai Google Map untuk menuju tempat itu. Di awal perjalanan kita dengan tekun mengikuti ke kiri atau ke kanan atau lurus, kita ikuti terus. Tetapi ketika makin jauh perjalanan itu, kita mulai ragu, atau bisa juga ketika kita melihat bahwa jalan itu sudah semakin dekat, lalu ada petunjuk di jalan, menunjuk jalan yang kita tuju, kota yang kita tuju, lalu kita lupakan Google Map-nya, kita ikuti apa yang ada di jalan, atau kita tergantung atau bahasa ininya terpengaruh oleh keadaan jalan, lalu kita abaikan petunjuk Google. Akhirnya apa yang terjadi kalau di awal tadi kita sudah sangat tekun mengikuti, tetapi karena mulai kita terlenalah bahasa ininya dalam perjalanan itu, kita ikutilah apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam jalan itu, ternyata kita berada di jalan buntu dan rawan keamanan. Dan ketika kita mulai mencari Google Map tadi, ternyata sinyal tidak ada. Apa yang kita lakukan? Saudara-saudaraku, menjadi pengikut Yesus jangan sampai kita berjalan sampai menuju jalan yang buntu, yang rawan keamanan, yang tidak ada sinyal firman Allah di sana. Tetapi bagaimana kita tetap tunduk pada firman Allah, memiliki standar hidup seperti yang ditawarkan oleh Yesus, seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah. Walau zaman makin maju dan menawarkan ajaran-ajaran yang lebih keren, yang lebih mudah dimengerti, jangan sampai kita mengikuti karena takut ketinggalan zaman. Jangan karena ada cara-cara yang menurut kita sudah tidak cocok lagi, lalu kita tinggalkan firman itu, kita tinggalkan ajaran Yesus itu. Tetapi biarlah kita tetap menetap dalam ajaran itu, jangan sampai kita bergeser, karena Yesus berfirman dan mengajar kita di Yohanes 15,
Tinggallah di dalam aku sama seperti ranting tinggal di dalam pokoknya. Karena apa? Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah keluar dari ajaran Yesus tidak selalu meninggalkan agama Kristen. Melangkah keluar yang dimaksud di sini tidak selalu tidak membaca Alkitab. Bahkan banyak menghafal isi Alkitab. Tetapi bisa juga loh orang melangkah keluar itu, ya, walau dia tetap ke gereja, dia tetap baca firman, dia dengar firman, tetapi perilakunya, cara hidupnya, tindakannya sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Yesus. Karena itu tinggal dalam Yesus berarti hidup sesuai dengan firman Allah. Tinggal dalam Yesus berarti hidup sesuai petunjuk Yesus. Sebagai anak-anak yang terkasih, yang terpilih, mari kita tetap tinggal dalam Dia. Dengan tinggal dalam Dia berarti kita memiliki Bapa, tetapi keluar dari ajarannya berarti kita tidak lagi partohap, bukan lagi memiliki Bapa maupun anak, yaitu Yesus. Karena itu saya tutup renungan ini dengan satu pantun. Sungguh manis buahku ini dipetik satu di dalam taman. Selesai sudah khotbah hari ini, mari tetap tinggal di dalam iman. Yesus mau kita tetap tinggal dalam Dia supaya kita tetap hidup dalam sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tetap tinggal dalam ajaran-Mu Tuhan. Ingatkan kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami berlaku setia dan taat hanya kepada petunjuk-Mu saja. Walau situasi dunia berubah, zaman berubah, tetapi kami boleh tetap yakin akan tuntunan dan petunjuk firman-Mu. Itulah pelita, pegangan hidup yang tidak pernah salah. Karena itu biar kami semua boleh hidup dalam firman-Mu sesuai dengan ajaran-Mu dan mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Apapun situasi yang kami alami, entah kami sedang berada dalam tekanan atau kami sedang sukses, biarlah kami boleh tetap tinggal dalam ajaran-Mu dan mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Tuhan yang baik, berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, dan jangan sampai hamba-hamba-Mu juga boleh melenceng dari ajaran yang benar oleh karena tekanan dunia, tetapi biarlah juga hamba-hamba-Mu tetap dalam kebenaran firman-Mu, hidup dalam kasih dan sesuai dengan perintah-Mu. Begitupun seluruh jemaat-Mu yang Tuhan pilih, yang Tuhan kasihi dan Tuhan selamatkan, biarlah semuanya boleh hidup dalam kasih itu dan saling mengasihi dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar dan tuntun semua anak-anak kami Tuhan yang dalam jenjang pendidikan, yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, Roh-Mu yang memimpin, agar semua boleh hidup di dalam kebenaran, dalam pengertian dan hikmat yang dari Tuhan, dan boleh berhasil dalam pendidikannya. Berkati juga para orang tua, agar semua orang tua menjadi pengajar firman yang benar di tengah keluarga, dan anak-anak boleh menerima ajaran yang benar dan memiliki modal ajaran yang benar ketika keluar dari rumah. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit, yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan yang melawat memberikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan, dan yang berulang tahun Tuhan tambahkan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat di lingkungan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami mohon pengampunan-Mu, dan sempurnakan doa kami di saat kami berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.